Menjadi ibu adalah madrasah utama dan pertama buat anak-anak, dan rumah adalah sekolahnya. Kalau dimaknai lagi tuh suka kayak merinding gak sih? Kayak, ya Allah, kok tahu-tahu jadi ibu aja. Jadi kalau anak kita, astagfirullah, ya Allah, kok gini banget? Maka evaluasi pertamanya ada pada diri kita. Adik, jangan HP terus. Ibu kerjanya nempel banget sama HP. Ibu yang beriman, dia akan sama antara di rumah, di luar rumah, di tempat ramai, di tempat sepi, dia akan sama. Dia punya integritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumu'ah mubarak, Ramadan mubarak. Nikmat banget pagi ini kita di antara keberkahan hari Jumat, keberkahan bulan suci Ramadan, kita ada di masjid. Masya Allah menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini tadi yang kata Bu Fenty sampaikan, mudah-mudahan jadi kombo yang luar biasa karena memilih aktivitas yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi ini, izinkan saya untuk berbagi, sharing aja. Toh pada kenyataannya menjadi ibu itu adalah pelajaran sepanjang masa ya. Kadang-kadang kalau tadi disebutin sama kakak MC, rumah adalah, menjadi ibu adalah madrasah utama dan pertama buat anak-anak, dan rumah adalah sekolahnya. Maka kayak kalau dimaknai lagi tuh suka kayak merinding gak sih? Kayak, ya Allah, kok tahu-tahu jadi ibu aja. Kayak kalau misalnya mau jujur sama diri, kayak belum siap gak sih? Ya Allah, kalau buat aku pribadi kayak, ya Allah, kok udah punya anak aja, tahu-tahu di saat ngerasa belum siap sama sekali gitu. Masih banyak harus belajar ini itu. Untuk itu kayaknya memang proses belajar itu nggak boleh dihentikan ya. Proses belajar itu perlu dibangun sepanjang masa kita sehingga ya meskipun kita adalah pribadi yang telat buat belajar kemarin-kemarin, tapi ketika kita menstatekan menjadi pribadi yang pembelajar, mudah-mudahan seiring itu pula percepatan-percepatan Allah berikan kepada kita. Itu ya. Di setiap sesi Teh Dara biasanya kita renewal lagi untuk doa belajar. Kenapa? Supaya dapat pahala belajar. Yang kedua, kadang-kadang ada banyak sesi yang suka kelewat begitu aja gitu. Suka lupa kita minta sama Allah untuk diberikan ilmu dan pemahaman. Sehingga pagi ini yuk diawali dulu sama-sama. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kami semuanya ilmu dan pemahaman sehingga keluar dari sini ada bekas-bekas, ada jejak-jejak yang bisa kita aplikasikan di rumah-rumah kita. Amin ya. Oke, dititipin pesan dari panitia, rumah yang menumbuhkan iman, membangun spiritual habit keluarga. Sungguh materi yang berat banget asli. Kayak aduh, boleh nggak jadi nggak? Rasa-rasanya kayak gitu karena yang bicara tentunya punya beban yang luar biasa gitu ya. Karena nggak bisa mengatakan apa-apa yang tidak dilakukan gitu kan ya. Kayak bismillah. Next. Nah, teman-teman, hal yang perlu kita garis besar, garis merah pertama kali gitu ya, adalah iman itu menggerakkan pemiliknya untuk bersungguh-sungguh melakukan hal-hal yang bermanfaat yang sejalan dengan keimanan itu tersendiri. Sehingga tidak terkecuali di rumah. Kalau misalnya nggak kebayang iman kayak gimana, mundur dulu deh. Kita dengan pasangan kita. Ketika kita mencintai pasangan kita, maka cinta itu akan selalu mencari celah sesempit apapun, apalagi kalau celahnya besar ya, dia akan selalu mengisi celah sesempit apapun untuk bisa mengekspresikan rasa cintanya. Sepakat nggak? Misal, suami pulang,
Ya ada juga sih, cuek-cueknya mah ada ya. Misalnya suami pulang, ada tuh dorongan untuk memberikan yang terbaik, gitu ya. Misalnya menyiapkan minum, kemudian senyum paling manis, dan lain-lain gitu ya. Termasuk ketika kita sayang sama anak kita, selalu saja ada bentuk ekspresi rasa cinta untuk bisa menggambarkan seberapa besar kecintaan kita. Itu kayak nggak usah ditanya, akan auto aja. Rasa cinta itu akan mencari celah untuk bisa mengekspresikan. Ingat nggak beberapa waktu yang lalu ada berita viral tentang ibu gajah? Tentang gajah yang anaknya mati di jalan. Ya, itu merinding gak sih ngeliatnya? Ibunya tuh diem sampai akhirnya si gajah, anak gajahnya tereksekusi, terevakuasi gitu kan. Gak usah tanya belajar dari mana, maka kecintaan seorang ibu akan selalu mencari celah untuk bisa menunjukkan rasa cintanya itu, gitu ya. Sehingga part yang ini, iman, menggerakkan pemiliknya bersungguh-sungguh melakukan hal yang bermanfaat baginya, tidak terkecuali di rumah, itu adalah sesuatu yang nyata adanya, kaidahnya. Kalau kita cinta sama Allah, maka kita akan melakukan sesuatu yang Allah cintai dari diri kita. Tidak terkecuali di rumah. Kita akan coba untuk melakukan itu. Iman yang menggerakkan seorang ibu mengajak anak-anaknya pada ketaatan. Iman yang mendorong seorang ibu mengajak anaknya belajar mengaji. Iman yang mendorong seorang ibu yang mengajak anaknya, ayo yuk sholat. Iman yang mengajak si ibu yang sedang dengan segala kelelahannya mau mendampingi si anaknya yang sedang sakit dan tetap terjaga. Ya enggak? Kekuatan iman itulah yang akhirnya menjadi power kita melakukan apapun yang kita lakukan di rumah. Pertanyaannya kemudian adalah, jika kesungguhan untuk mengajak pada ketaatan tidak juga hadir, maka pertanyaannya adalah, apa kabar keimanan kita? Ketika kita anak nonton TV terus-terusan, nonton YouTube gitu ya, terus kita diemin aja. Padahal tawasobil haq, tawasobil sabar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Anak nonton YouTube yang YouTube short lagi. Aduh, kebayang gak YouTube short tuh kayak mana ya isinya ya? Aduh. Ketika saat itu kita diamkan, lalu pertanyaannya kemudian, apa kabar iman kita? Ketika kita menikmati bacaan sholat kita, menikmati bacaan Al-Quran kita, lalu tidak kita konversikan mengajak anak kita untuk ikutan mengaji, kita suborderkan kepada orang lain, lalu pertanyaannya adalah, apa kabar keimanan kita? Agak jelek ya ibu-ibu ya. Saya juga pejuang konsisten yang luar biasa. Untuk konsisten tuh gak mudah banget ya. Hari ini punya kesadaran, besok rasanya males. Apalagi kalau misalnya belajar ngaji, kan belajar ngaji gak cuma di sekolah ya, tapi di rumah itu sebenarnya pendidik utama dan pertama adalah ibunya, orang tuanya. Yang di-highlight adalah ibu. Umi adalah madrasatul ula gitu kan, madrasah utama dan pertama. Kebayang nggak ketika lagi ngaji, anaknya nggak fokus, lari sana, lari sini lah, rasanya pengen udahan aja lah gitu ya. Boleh nggak sama guru ngaji aja gitu. Tapi ternyata sebenarnya tugas utama kita selain akhirnya mempertemukan anak kita, menyekolahkan anak kita di sekolah yang tepat dan lain-lain, tugas utama kita adalah bagaimana bisa mengenalkan anak-anak kita kepada Rob-nya, kepada apapun yang bisa mendekatkan kepada Tuhannya. Itu menjadi apa ya? Jadi jelek sendiri aja, ya Allah. Iya ya, tugas utama dan pertama tuh bukan menemukan bakatnya, itu nanti.
tapi mengenal Robnya, mengajak kepada ketaatan, itu adalah tugas utama dan pertama seorang ibu. Oke, rumah untuk itu adalah tempat paling jujur yang menampakkan faktanya adalah rumah adalah tempat paling jujur yang menampakkan diri kita apa adanya. Rumah adalah tempat di mana aurat kita terbuka, gitu kan? Punten-punten, di luar rumah kita buang angin kayaknya auto ketahan ya. Tapi kalau di rumah kenapa jadi itu tempat paling nyaman untuk keluar volumenya, gitu kan? Kayak nggak kenapa-napa. Rumah adalah tempat yang nyaman juga. Kalau misalnya, ini mah perbaikan buat kita bersama lah ya. Kalau misalnya pakai daster, misalnya ada bolongnya, itu santai aja gitu kan. Kalau keluar, baju terbalik aja, gundah rasanya gitu kan. Ya Allah, padahal cuma sesimpel misalnya ini jahitannya kebalik gitu. Kayak kita udah nggak genah seharian terbalik gimana. Padahal orang pun nggak ada yang ngeliatin. Karena udah aja gitu kan. Look-nya sama aja. Tapi rumah menjadi tempat di mana kita tampil apa adanya. Iya enggak? Dan, next deh. Dan anak adalah sesosok pengamat yang memperhatikan diri kita keseluruhan tanpa terkecuali 24 jam kita, tanpa ada pencitraan ini dan itu, dan mereka diam-diam meniru apa yang kita lakukan. Jadi kalau anak kita, astagfirullah, ya Allah, kok gini banget, maka evaluasi pertamanya ada pada diri kita. Karena anak meniru banget apa yang dilihat dari orang tuanya. Meniru banget. Saya ada menjadi teman seperjuangan ibu-ibu yang di sini, karena anak saya nggak seperjuangan banget sih ya. Karena anak saya ada yang masih umur 7 tahun, deket-deketan lah ya, 5, 6, 7 deket. Tapi kabar apa ya? Kabar baik apa kabar lainnya adalah saya juga adalah ibu dari anak usia 21 tahun. 21 tahun, 19 tahun, dan 15 tahun. Sehingga saya belajar banyak dari cara saya men-treat anak-anak gitu. Ada yang di sini anak TK-nya, ini kan orang tua TK semua ya. Anak TK-nya yang sekolah di sini, anak pertamanya ada dominan kan? Wow. Saya pernah ngerasain ada di posisi menjadi ibu dan anaknya masuk TK. Dengan segala keidealismean seorang ibu, ya enggak? Semuanya pengen dikerjain sendiri ya. Rumah kotor rasanya rungsing, anak nggak ngaji sama kita rasanya rungsing, anak lewat belajar sama kita rasanya rungsing, pokoknya semuanya pengen dilakukan sebaik mungkin, karena sebelum-sebelumnya, di masa 0-5 tahun, anak kita sangat dekat banget sama kita, nggak mau kelewatan sesi sama kita, sampai ketika kita izin mau ke kamar mandi sekalipun, anak kita ngikut. Pernah ngerasain kayak gitu? Iya kan? Kayak kita udah paling idola banget. Jadi ibu udah paling bener. Iya enggak? Sehingga kepotekan-kepotekan itu belum berasa. Tapi kemudian SD kelas rendah masih aman. SD kelas tinggi, gening anak kita teh jadi begini. SMP makin deh gitu kan. Ya Allah, astagfirullahalazim. Itu ada teh darah real. Terus apa yang miss? Nah, ini kita sama-sama belajar di sini. Karena bisa jadi sekarang kayak frekuensinya belum sama nih. Dulu waktu saya posisinya ada di posisi ibu-ibu, jadi anak pertama, saya ketua FOS dong. Kayak ibu yang paling I'm in banget sama urusan anak, sama urusan sekolah, ya kan? Astagfirullahalazim. Tahu-tahu cerita demi cerita terjadi dan sehingga akhirnya pelan-pelan akhirnya saya
Eh, tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Apa yang terjadi? Saya menemukan kesimpulan orang tua itu semakin bijak ketika anaknya menjelang prabalik. Karena apa? Karena di saat itu, kalau waktu pas 0 sampai 5 tahun kan yang tadi ya mepet banget gitu kan. TK juga ya masih lah. Apalagi kita kayak, ini loh anak saya. Kayak, adek coba doa mau pakai baju. Adik doa ini kayak seneng gitu nanggep anak. Kayak anak bentar lagi mau lebaran nih ke kumpul keluarga. Astagfirullahalazim. Tapi suka tidak dipungkiri ya, kadang-kadang suka nanggap gitu. Coba doa mau tidur gimana? Coba surat ini, surat itu. Suka nggak sengaja, saking bahagianya gitu kan, anak apal gitu. Tapi apakah itu esensialnya? Nah, ini sama-sama kita belajar. Catatan pentingnya ini, bahwa anak adalah sesosok yang ngelihat kita 24 jam. Kalau yang waktu masa 0 sampai 5 tahun, atau 0 sampai 7 tahun lah katakanlah ya, itu si anak memang orang yang paling jadi referensinya itu adalah ibunya, maka nanti geser di usia 7 sampai 13 udah mulai ada campur tangan lingkungan. Nanti 13 tahun udah lingkungan yang lebih banyak daripada pengaruh orang tuanya, pengaruh keluarganya, gitu. Nanti makanya di usia 11 tahun, ya, pertengahan dari 7 sampai 13, itu ada tuh nggak sengaja kompak gitu, para ibu-ibu ini. Tahu-tahu kesebut, kok jadi gini sih? Kok jadi beda? Apa sih, kenapa berubah? Ya Allah, padahal nggak gitu. Karena sebelumnya dia cuma dengar kita jadi pusat bumi, ibunya jadi pusat bumi. Tapi setelahnya, dunia sekitarnya menjadi terserap juga jadi sumber informasi. Nah, faktanya berbeda antara ibu yang beriman dengan ibu yang punya banyak pengetahuan tentang iman. Ibu yang beriman, dia akan sama antara di rumah, di luar rumah, di tempat ramai, di tempat sepi, dia akan sama. Dia punya integritas. Tapi ibu yang punya pengetahuan iman, bisa jadi, bisanya cuman, Om Dok, ngomong doang. Kakak, ayo dong ngafalin suratnya. Kan targetnya ini. Ibunya ngaji apa enggak? Ternyata ibunya enggak ngaji. Lambat laun itu diproses. Ibu nyuruh kita baca Quran, ibu tidak baca Quran. Tidak sinkron. Tidak sinkron, sulit untuk ditiru. Ibu minta kita teratur, tapi ibu kamarnya berantakan. Tidak sinkron, tidak diterima. Ibu bilang, adik jangan HP terus. Ibu kerjanya nempel banget sama HP. Tidak sinkron, maka sulit untuk diterima. Banyak ya, kasihan anak-anak kita. Ngelihat betapa banyak kontrasnya antara apa yang kita ucapkan dengan kenyataannya kita sehari-hari. Beda. Dan ternyata menjadi orang tua itu bukan tentang belajar menjadi penceramah, tapi menjadi orang tua adalah menjadi teladan. Teladan itu tidak lahir tiba-tiba, karena di dalamnya ada konsistensi di dalamnya, maka keteladanan itu hanya akan lahir pada pribadi orang-orang yang di dalamnya punya strong why, punya iman. Keteladanan selalu lahir dari keimanan. Boleh di next? So, perlu dari mana nih? Supaya nggak salah kaprah.
Ini ada produk yang dari sekolah IT enggak? Ibu-ibunya. Ada? Nggak ada? Sekolah negeri? Sekolah Islam terpadu ada? Ada? Oke, ada. Yang lainnya nggak ada? Oh, sama dong kita. Produk sekolah negeri nggak sih? Kalau sekolah IT, pada zamannya dulu, udah ada tuh sekolah IT. Ada yang namanya mutabaah amal yaumi, checklist ibadah. Udah sholat subuh, sholat qobliyah subuh, sholat duha, dan lain-lain. Itu semua boleh dilakukan sebagai bentuk pembiasaan. Tapi coba bayangkan, ibu-ibu, pernah nggak tahu mutabaah yaumi ya? Pernah? Pernah ngisi nggak? Nah, ceklisan. Apa anak-anak kita doang yang ngisi? Ada kan ceklisan mulai dari qobliyah subuh, sholat subuh, zikir pagi, kemudian tilawahnya 1 juz misalnya, sholat duha, sholat syuruk misalnya, qobliyah zuhur, sholat zuhur awal waktu, ba'diyah zuhur. Kira-kira kalau itu semuanya diminta kita isi setiap hari, kemudian ada yang ngecek, rasanya gimana? Seneng nggak? Apa tertekan? Jujur. sehari mungkin seneng ya. Tapi pas lagi turun kan iman kita naik turun ya. Pas lagi turun taunya silang semua, tertekan kan ya. Ya Allah, mana nggak achieve semuanya gitu kan. Malu gitu. Nah, ini yang saya hindari ketika mau membahas spiritual habit. Tapi kalau kita nggak mengiringinya dengan landasan iman. Karena bisa jadi ini dari awal dari ketertekanan seorang anak. Dan gak maulah rumah jadi tempat untuk tertekan. Kasihan. Spiritual habit bagus banget, tapi kunci utamanya apa? Sebelum masuk ke sana, kita perlu mulai dari mana dong? Ketika rumah itu jadi tempat yang kita buka aurat kita bisa tampil apa adanya. Sesuatu yang di luar rumah kita bisa agak-agak jaim, ternyata di rumah kita ya udah mau merepet, coba deh. Kita misalnya ada di kendaraan umum, misal naik bis kita, anak kita ngapain ya anak kita nginjek kaki orang lain dengan sengaja misalnya, gitu, iseng banget. Kira-kira kalau di bis kita ketinggian oktav peringatan dari kita, apakah akan lebih tinggi dibandingkan di dalam rumah? Enggak. Jangan dong sayang, gitu ya. Enggak boleh. Maaf ya Bu ya. Coba kalau di dalam rumah kayak mana? Astagfirullahaladzim, ya Allah, mau jadi tokoh antagonis, keluar tuh itu kosakata yang nggak pernah kita ucapkan sebelum-sebelumnya, ternyata terekam, apalagi sebelumnya, ini lain lagi ceritanya, apalagi sebelumnya punya inner child, pernah digituin sama orang tuanya, itu ternyata auto kerekam, keucap lagi ke anak kita. Ya, itu lain ceritanya nanti ya. So, perlu mulai dari mana? Pertama, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri maksudnya apa? Benerin dulu dirinya. Sebelum kita bangun spiritual habit ke keluarga kita, sebagai ibu, kuncinya benerin dulu diri kita. Terus saudara kalau misalnya kitanya belum bener, berarti nanti aja. Ya enggak, paralel. Benerin diri paralel dengan kita mendidik anak kita. Yang kedua apa? Terus kuatkan keimanan kita. Makanya belajar terus, ngaji terus itu jadi poin penting. Saya suka memaknainya begini ya. Kalau lagi nyari-nyari insight, nyari-nyari hikmah dalam kehidupan. Ya Allah, rasanya dulu tuh jauh banget ya dari cahaya hidayahmu gitu rasanya. Terus apa ya titik balik sehingga akhirnya alhamdulillah sampai saat ini ya belum baik-baik banget sih, tapi ada progresnya. Ternyata setelah ditelisik lebih dalam, kebaikan Allah tuh kan maha baik banget ya.
Rahman dan Rahimnya Allah. Salah satu buktinya untuk saya pribadi adalah dengan menjadikan saya sebagai seorang ibu. Ternyata ketika menjadi ibu, akhirnya terstimulus untuk banyak belajar. Karena malu, anaknya apa-apa nanya. Anakku yang 7 tahun itu, Bunda, ini kenapa sih ada motor? Ya untuk lebih cepat, untuk lebih simpel aja. Kenapa motor nggak masuk tol? Nanti takut gitu jalannya jadi kenceng-kenceng, takut tabrakan. Terus misalnya ada somehow kan kenapa panjang gitu ya. Terus sampai akhirnya di ujungnya, misalnya kita jawab nggak tahu. Kok Bunda nggak tahu? Bunda kan orang yang paling tahu, gitu kan? Aduh, astagfirullah, ini harus gimana? Karena kita di-set untuk jadi tempat bertanya untuk anak-anak kita. Maka menjadi seorang ibu itu adalah hadiah dari Allah untuk menstimulus kita untuk banyak belajar. Kebayang nggak? Kalau kita nggak jadi ibu, bisa jadi kita lagi berjalan di titik yang sama, nggak ada progres. Maka jadi ibu adalah sebuah karunia dari Allah. Pagi-pagi kan suka diminta bersyukur, bagian dari hak Allah pagi hari. Kadang-kadang kita suka lupa ya, mensyukuri peran kita dikasih amanah sebagai seorang ibu. Padahal sejatinya itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya Allah, terima kasih ya, Engkau telah menjadikan aku seorang ibu. Padahal penuh dengan air mata kan? Tapi coba, di balik air mata seorang ibu itu, ternyata Allah kasih kita cahaya hidayah. Allah kasih kita cahaya hidayah yang membuat kita progresif. Beda. Saya yang 5 tahun yang lalu dengan saya hari ini jadi berbeda. Kemudian apa? Ya, kita perlu mulai dari mana lagi? Mengkaji isi kandungan Al-Quran. Long life learning. Karena apa yang akan kita seru kepada anak-anak kita, itu adalah isi kandungan Al-Quran. Sorry to say, tapi banyak orang yang mencukupkan interaksi dengan Al-Qur'annya dengan dia merasa sudah mengamalkan Al-Qur'an ketika dia sudah membaca Al-Qur'an. Padahal sejatinya mengamalkan Al-Qur'an adalah mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Beda ya? Beda nggak? Kita ngerasa kita udah beribadah banget dengan tadarus, udah sampai juz 21 tadi misalnya gitu ya. Kayak, oh udah baca Quran, tapi nggak tahu isi Al-Qur'annya, nggak dipahami isinya, nggak diamalkan isinya. Padahal sejatinya Al-Qur'an, Allah turunkan sebagai petunjuk, hudal linnas, tidak ada keraguan padanya. Maka, tugas kita sebagai seorang ibu adalah pelajari isi kandungan Al-Qur'an, supaya si anak ngerasain auranya, betapa ibunya cinta dengan Al-Qur'an. Bukan cuma suka membaca. Nanti beda hasilnya. Kenapa bagian ini di-highlight? Karena fase-fase anaknya awal masuk TK, rasanya pengen buru-buru anak lancar baca Quran. Pengen buru-buru anak bisa secara teknikal. Anak bisa baca Quran, padahal esensinya yang perlu kita bersamai seiring proses mengajari anak huruf hijaiyah adalah tanamkan kepada anak-anak kecintaan terhadap isi kandungan Al-Quran, karena Al-Quran diciptakan untuk menjadi petunjuk buat kita semuanya. Bukan hanya untuk ibunya, tapi juga untuk anak-anaknya. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan ini kalau bahkan kita pun tidak memahami sampai ke titik itu? Kita baru merasa bahagia ketika membaca saja. Tapi membaca aja udah luar biasa ya. Kita baca, ikutan tahsin Quran, itu bagus banget. Tapi ayo yuk kita scale up. Dari tahsin, perbaiki bacaan Al-Quran, dari yang sebelumnya misalnya ijaja atau izaza, kan salah ya, harusnya idaja, dari yang kayak begitu, a'udzubillahi minas syaiton misalnya, a'udzu, padahal a'udzu minas syaitoni rozim,
Banyak yang bahkan surah Al-Fatihahnya aja masih salah. Maka mari sama-sama kita perbaiki, karena anak-anak akan senang berquran ketika melihat orang tuanya berquran. Tadi, anak-anak adalah peniru ulung dari orang tuanya. Kalau orang tuanya mau belajar, maka anaknya akan ridho untuk belajar. Kalau sekarang kan belajar, anak-anak masih kayak, ini apa? A, ini apa? Ba, kayak gitu kan? Masih huruf hijaiyah. Bata, tasa, kayak gitu. Tapi ada satu masa nanti, mungkin masuk ke SD, mungkin sekarang juga sudah, misal, sa, bukan, lidahnya dikempit sama gigi seri atas dan bawah. Ketika kita belajar tahsin, maka kita belajar untuk menerima inputan ini dan itu. Coba deh ibu-ibu ikutan tahsin. Kayak nggak ada yang benar bacaan kita gitu ya. Salah aja. Coba bayangin kalau anak-anak nggak jadi saksi atas jatuh bangunnya proses kita belajar Quran, mungkin bisa jadi anak-anak akan enggan untuk dikoreksi karena dia nggak ngelihat. Dia taunya ya udah, misal baca huruf go, padahal salah kan? Go. Udahlah sama aja go gitu kan. Ketika anak-anak kita nggak melihat kita belajar, maka dia akan tidak terstimulus untuk setangguh itu proses belajarnya. Boleh next? Ketika kita udah menikmati nikmatnya beriman, nikmatnya merasakan keindahan mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab Allah, mengimani Nabi dan Rasul, mengimani hari akhir, mengimani qada dan qadar, itu tuh bener-bener arkan banget ya, rukun yang jadi tonggak iman kita. Ketika kita merasakan kenikmatan beriman, maka auto kita akan cerita dengan penuh kasih sayang kepada anak kita. Ya Allah, Allah tuh baik banget. Contoh ya, yang bikin saya amazed beberapa belakangan ini, bacain buku ke anak. Adalah, ada yang anak IPB di sini? Sama ya, sealma mater. Ada anak perikanan, nggak perikanan? Nggak ada ya? Ada ya, saya alumni perikanan. Kan ada zona litoral, kayak gitu-gitu ya. Nah, laut dalam, kayak gitu. Nah, si cahaya matahari itu kan nggak bisa nembus ke kedalaman di atas 1.500 meter ya. Itu nggak bisa nembus gitu. Gelap. Bahkan kalau orang tenggelam, itu tuh tekanannya aja udah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Makanya suka nggak ketemu kan jasad. Nah, waktu pas saya bacain buku ke anak ini, tapi kayak ya Allah makasih ya, ngebacain buku anak kayak orang tuanya duluan yang dapat insight. Jadi ceritanya itu tentang keajaiban laut. Terus dibilang di situ, jadi ada komiknya kan di awal. Dia dibilang gimana caranya, kan ada hewan-hewan di laut dalam. Gimana caranya kamu dapat makan? Kan gelap, susah dong. Ya kebayang ya, kita aja mati lampu yang nggak ada cahaya sama sekali, kejeduk sana sini kali gitu kan. Nah, gimana caranya ikan di laut dalam itu dapat makanan? Terus dia tuh, kamu gimana caranya? Oh, kata si ikan-ikan laut dalam, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, dengan kebaikannya, Allah nggak pernah luput perhatiannya. Padahal kan manusia, misalnya manusia jadi khalifah fil ard, ya kan, yang ngurusin muka bumi ini. Kalau kayak gitu, auto ngurusin hewan-hewan, gitu kan, auto ngurusin tumbuhan, gitu kan. Tapi yang ada kita zolim ya, di sana malah ditebangnya. Nah, bahkan di luar jangkauan manusia, 1.500 meter di bawah laut, kita nggak kepantau tuh gimana tuh hewan-hewan makan. Tapi maha baiknya Allah nggak pernah memutus rezeki dari siapapun makhluknya yang diberikan kehidupan di muka bumi ini. Dengan cara apa?
Hewan-hewan, nonton SpongeBob deh. Hewan-hewan laut dalam kan ada lampunya. Ada yang lampunya di matanya, ada yang di badannya. Baik banget gak sih Allah? Gak pernah Allah berlepas diri dari hambanya sedikit pun. Kenikmatan beriman ini kita ceritakan dengan penuh kekaguman, dengan penuh rasa kasih sayang kepada anak kita. Bentuknya sharing dialog iman, bukan doktrin. Paru-paru aja. Ini Masya Allah. Tahu alveolus kan ya? Kita masuk udara. Tapi tugasnya si alveolus adalah memisahkan antara udara yang bagus boleh oksigen, ibaratnya di sini ada pintu tol, gerbang tol, yang oksigen boleh masuk, yang selain oksigen keluar lagi. Jadi CO2. Dan sebelumnya di sini di rongga hidung ada bulu-bulu. Di sininya trakeanya ada lendir. Sehingga kalau ada udara yang mengandung kotoran-kotoran, dia udah nempel dulu tuh di situ. Betapa Allah baik membuat mekanisme tubuh kita sesempurna itu, karena Allah nggak pengen ada yang rusak dari dalam tubuh kita. Kitanya aja yang merusak. Ya. Cerita-cerita seperti itu ceritakan kepada anak-anak kita. Sehingga muncul apa? Muncul rasa kagum, muncul rasa amazed banget. Ya Allah, Allah baik banget, Allah keren banget. Sehingga mereka sholat bukan karena adek sholat udah jam 12. Nanti kalau nggak sholat, nit gitu. Itu nggak boleh sampai gitu. Belum saatnya diceritakan tentang ancaman. Saatnya fitrah keimanan itu diceritakan tentang kebaikan-kebaikannya Allah. Ceritain sehingga cerita-cerita itu akan menjadi strong why sebelum akhirnya kita bangun spiritual habit. Susah banget kalau mau, pokoknya mama nggak mau tahu, adik begitu azan, put first thing first, dahulukan yang utama. Ih, anak-anak belum ngerti. Anak-anak belum ngerti asli. Katanya kan setelah sholat, hati menjadi tenang, ya nggak? Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Anak-anak abis sholat apakah jadi tenang? Belum ngerti, orang bacaannya juga nggak ngerti. Jadi si anak nggak merasakan sensasi perubahan hati, perubahan rasa sepasca dia sholat. Karena belum sampai ke situ tahapannya. Dia masih belajar teknikal sholat, pembiasaan sholat. Maka nggak apa-apa sebenarnya di fase pembiasaan, tapi kalau udah 7 tahun, udah mulai dibiasain. Tapi fase 5 tahun, itu fase dikenalkan. Hal yang paling utama adalah bukan mengajarkan teknis sholatnya. Karena di sekolah itu diajarin pembiasaan sholat. Datang, sholat duha bareng-bareng. Tugas utamanya ibu, kenapa jadi ibu tuh jadi malaikat dunianya seorang anak, tugasnya adalah jadi private coach, jadi private teacher, jadi pengajar privatnya anak-anak kita. Kita jelasin, jadi murabiahnya anak kita. Jelasin pelan-pelan, kayak gini nak, sholat itu. Jelasin rasanya yang nggak bisa diceritain sama guru-guru di sekolah. Kalau guru, kebayang jadi guru. Pegang 10 murid. Sekolahnya 1:8 misalnya. 8-8-nya 88 teh krucil semua, nggak bakal. Ya Allah, Allah teh baik banget. Dengan segala ininya. Ih, ibu mah merinding dah. Nggak bakal kayak begitu. Ibu-ibu repot. Ibu guru susah. Private teachernya di mana? Di kita. Makanya peran kita adalah menghadirkan hati untuk bisa mendampingi anak-anak dengan sepenuh kasih sayang. Supaya nyampe. Tapi kalau belum apa-apa kayak sholat, azan, sholat. Saya kayak gitu. Serem amat ya, kayak penjara gitu. Takut nanti anak, nggak betah di rumah. Oke, lanjut.
kita dengan segala multi peran kita sebagai hamba, kita sebagai anak, kita sebagai kakak, adik, kita sebagai istri, kita sebagai ibu, mungkin punya peran publik 1, peran publik 2, dan seterusnya. Upayakan sebaik mungkin, namanya juga tadi ya, kita terus aja long life learning, belajar ngaji terus. Upayakan di mata anak kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Punya integritas. Dari situ spiritual habit bisa nyetrum ke anak-anak. Tapi kalau di luar rumah sholat sunnah, pakai rawatib, di rumah sholatnya nggak pakai rawatib, habis sholat langsung megang HP. Beda nggak? Si anak ngelihat perbedaannya. Ketika di luar rumah, kenapa ibu saya pakai sholat rawatib ya? Ketika di rumah, kenapa ibu saya nggak pernah? Beda, susah diterima. Sehingga kunci utamanya adalah kita belajar dulu. Oke, next. Nah, di banyak sesi, saya selalu angkat ini ya, bahwa perjalanan kehidupan manusia itu, ya kita cuma di satu titik ini aja. Di alam dunia aja. Dan cuman sebentar banget. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan kita cuma 1 sore aja di dunia ini. Kayak nggak pernah gitu, lama-lama di dunia tuh kayak nggak pernah. Karena saking panjangnya usia setelahnya, alam akhirat. Maka ketika kita mengimani adanya hari akhir, kita akan mengajak anak kita, nah kita sama-sama ya ke surganya Allah. Di sini dikasih tuh mindset berpikirnya bahwa mengejar obsesi itu bukan obsesi dunia aja. Bukan cuma kelihatan unggul di dunia aja. Tapi ada yang perlu diupayakan sampai ke endingnya. Dan itu kita sama-sama. Oke, next. Nah, morning routine ini jadi hal yang penting dalam sebuah penelitian. Ada bukunya morning apa ya? Lupa buku barat sana. Itu The Miracle Morning kalau nggak salah. Orang-orang yang beres di pagi harinya itu adalah orang yang punya ritual pagi. Kalau di buku itu Miracle Morning, meditasi kayak gitu-gitu. Itu adalah orang yang bisa menemukan kesuksesan. Udah hasil penelitiannya nanti deh, someday. Tapi ada hadis mengatakan barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya di dunia yang dipikirkannya sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Kebingungan yang tidak putusnya, kesibukan yang nggak ada ujungnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi, keinginan yang tidak tercapai. Nah, sebisa mungkin kalau misalnya anak udah mulai sekolah dan lain-lain, yang kita bangun ini dulu deh, hak Allah di pagi hari. Anak udah ngeliat bahwa ada aktivitas yang gak bisa diganggu-gugat pagi hari dari orang tuanya. Apa? Bangun qiyamul lail, baca Quran, udah beres pagi-pagi. Zikir pagi, udah beres pagi-pagi. Sebisa mungkin anak merekam begitu terus setiap harinya. Terekam, terus. Jadi anak kita 5 tahun, selama 5 tahun mereka melihat kita kayak gitu terus. Kayak saya pribadi misalnya, semenjak menikah sama suami ya, terus rasa-rasanya tuh kayak nggak pernah melihat pemandangan pagi-pagi itu dia pokoknya udah baca Quran, zikir, kayak gitu aja pagi. Nggak bisa tuh dipotong ngajakin ngobrol, kayak udah akhirnya oh iya udah aktivitas pagi harinya begitu. Nah sebisa mungkin kita bangun morning routine kita. Dan Rasulullah pun melakukan ini. Kalau kita udah beres pagi hari menunaikan hak Allah, maka kesananya akan beres. Nah anak kita seminimal spiritual habitnya pagi harinya kita bangun dulu. Riweuh belum bangun apa segala macam. Ya pelan-pelan setidaknya kita kasih pemandangan itu. Oke, next. Ini.
Kalau kaitannya dengan Ramadan, maka coba kita sama-sama renungkan. Ramadan tahun lalu, ada nggak sih perubahan kita ketika berRamadan sama pasca Ramadan? Kalau ternyata beda, Mama kalau Ramadan rajin ngaji, setelah Ramadan ditaruh lagi hatamnya ketika Ramadan aja misalnya. Itu malu lah ya. Jadi renungan buat kita semua untuk bisa menunjukkan keistiqomahan kita. Challenge buat kita. Okay, next. So, bagaimana caranya agar iman di rumah tidak hanya hidup di bulan Ramadan, itu menjadi PR buat kita bersama. Latihannya Allah siapkan tadribat adalah di bulan Ramadan. Tapi setelahnya kita perlu menjaga. Coba deh, kalau bangun habit itu biasanya kurang lebih 27 hari hasil penelitian. Kita puasa 29 hari. Itu Allah emang udah set, Allah paling tahu cara membangun habit. Maka setelah ini kita coba untuk meromadonkan bulan-bulan setelahnya. Jangan dilepas. Oke, next. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka menjaga keluarga dari neraka bukan hanya dengan nasihat, tapi dengan membangun lingkungan iman di rumah. Kita menunjukkan dengan keteladanan. Terakhir, next. Oke. Prinsip spiritual habit untuk anak usia dini. Yang pertama, pelan-pelan. One step. Apa kebiasaan yang mau dibangun? Jangan semuanya. Misalnya kebiasaan yang mau dibangun dulu, kebiasaan begitu azan, sholat. Itu aja dulu. Jangan semua. Begitu azan, sholat, ngaji. Oh ini banyak tuntutan amat. Mau cerita deh. Sebagai ibu dari anak 21 tahun yang pernah mengalami 21 tahun ini, si anak 21 tahun ini masuk ke usia 16 tahun. Di usia 16 tahunnya kami nangis bareng-bareng di kamar. Kenapa? Ini nih anak pertama nih. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya suka nangis juga kalau nyeritain. Sampai pada pengakuan si anak bilang, Bunda, berat tahu jadi anak bunda. Bilang, ketinggian bun, kakak berat. Anak pertama. Kakak ngaji, kakak azan, sholat. Belum ngerti bahwa segala sesuatunya kita pun sampai di titik kita hari ini prosesnya panjang. Nggak tiba-tiba. Sampai akhirnya win-win solutionnya adalah kakak, bunda mau menerima kakak berproses. Kakak juga terima bunda lagi berproses ya. Bunda lagi belajar jadi ibu. Bunda nggak tahu sebelumnya kayak gimana, jadi ibu harusnya kayak gimana. Kedamaian mulai muncul. 1 tahun berselang, apa yang terjadi? Ada satu masa, si anak pulang dari IBF bareng sama teman-teman sekolahnya, nggak tahu gimana, tiba-tiba 1,5 tahun berselang. Tiba-tiba si anak bilang, pulang-pulang matanya merah. Kakak kenapa? Kakak apa yang lagi dirasa? Notes-nya, anak saya yang pertama ini anak dari almarhum kakak saya. Jadi kakak saya, kakak saya sudah meninggal, suaminya juga sudah meninggal. Jadi anak pertama saya itu anak yatim piatu. Hadiah dari kakak saya. Tapi rasanya udah rasa anak kandung gitu. Dia pulang, dia nangis, dia bilang, kenapa kakak kelilipan? Karena udah bawa motor sendiri, udah lebih dari 17 tahun. Kenapa kakak kelilipan? Enggak, kakak inget, ini perempuan ya anaknya, kakak inget bunda tahu. Ingat bunda siapa? Ingat bundanya gitu. Bukan, ingat bunda Dara. Kenapa? Emang apa yang kakak rasa?
Bunda, makasih ya udah jadi bunda aku. Aku nggak tahu kalau nggak ada bunda. Sampai dia menstatekan ini, aku pengen jadi orang baik kayak bunda. Aku pengen ngajakin orang ke kebaikan kayak bunda. Aku pengen jadi orang yang sibuk sama aktivitas-aktivitas kebaikan kayak bunda. Ternyata ketika kita tarik ulur, hasilnya lebih signifikan kok daripada kita ngegas. Apa yang ngegas? Kayak memasung anak banget. Ayo ini, ayo itu, bisa. Anak-anak cuma perlu dipahami kok. Semuanya ada prosesnya. Kenapa saya sampaikan cerita ini di sini? Karena seringkali anak pertama jadi laboratorium kita. Jadi kelinci percobaan kita. Kita nggak tahu. Segala macam keidealan muncul di dalam diri kita. Kita pengen membuktikan bahwa kita adalah ibu yang baik. Ibu yang amanah. Tapi ternyata kita kadang-kadang melupakan sisi-sisi humanisnya seorang anak berproses. So, pelan-pelanlah, sederhana, goals-nya dicangking, kecil-kecil, pelan-pelan. Kemudian konsisten, kita bangun suasana yang menyenangkan. Ini satu hal yang saya pegang baik-baik. Hujanilah anak-anak dengan kasih sayang, karena gak akan pernah ada salah ketika kita mencurahkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Segala kebaikan akan berbalas menjadi kebaikan lagi. Hari ini, ibu, seorang anak 21 tahun, anaknya lagi magang di salah satu bank syariah di sini, tingkat 3 kuliahnya, tapi itu rasanya kayak urusan hidup, kita kayak udah tim aja. Kakak, adik pulang jam 9, bunda ada acara di sini, nggak bisa jemput, kakak bisa jemput dulu nggak, minta izin. Dari buka puasa kemarin udah bilang, terlalu berlebihan nggak ya kalau kakak izin kantor jemput adik dulu. Ternyata enak banget ngebangun suasana yang menyenangkan karena kita jadi satu tim. Dan kelak, someday kita akan tua, kalau kita nggak membangun suasana menyenangkan di rumah hari ini, kalau kita bersikuku untuk bertanduk dan bercula di hadapan anak-anak kita, maka kelak masa tua kita akan sepi. Maka upayakan, bukan cuma masa tua kita, tapi alam kubur kita, kehidupan kita di surganya, kita akan kembali bersama di surganya Allah. Bersama anak-anak kita, karena kita mencurahkan kasih sayang, dan kita mendidik dengan sepenuh keimanan. Tidak memaksa, itu adalah bagian dari hal penting yang perlu kita bangun sebelum akhirnya membangun spiritual habit. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan ragu-ragu untuk menerimanya. Jika ada air mata yang menetes, jika ada kesadaran-kesadaran baru yang lahir hari ini, maka jangan tunggu untuk dieksekusi. Bisa jadi itu adalah cahaya hidayah yang datang dari Allah. Maka jangan pernah untuk menunda-nunda kebaikan. Yang salah itu datangnya dari kebodohan saya pribadi. Saya adalah orang tua yang masih belajar, masih banyak salahnya, masih belum ideal. Maka saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu ke lapangan sebesar-besarnya. Mungkin nanti someday ngelihat, kok si Teh Dara nggak ideal sih? Kayaknya waktu dulu pernah ini. Itu mah bagian dari kita sebagai manusia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.